Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan produksi CPO sangat ditentukan oleh penggunaan bibit unggul bersertifikat, serta kualitas, jenis bibit dan tingkat pertumbuhannya, dan kuantitas bibit kelapa sawit. Kualitas bibit juga menentukan apakah tanaman kelapa sawit dapat dipanen mulai pada umur 30 bulan di lapangan. Kualitas bibit dipengaruhi antara lain oleh yang pertama, varietas dan sumber bibit atau potensi genetik. Kedua, proses pembibitan, kultur teknis dalam penanaman dan pemeliharaan bibit. Yang ketiga, seleksi bibit. Dan yang terakhir, umur bibit pada waktu ditanam di lapangan. Pemilihan varietas dan sumber bibit merupakan faktor terpenting, karena setelah ditanam di lapangan selama 25-30 tahun, potensi produksi tidak mungkin dapat diperbaiki, sedangkan faktor-faktor lain masih dapat diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya. Kunci keberhasilan dalam mendapatkan bibit terbaik adalah persiapan pembibitan yang matang, disertai dengan pelaksanaan kultur teknis yang baik. Pertimbangan pemilihan lokasi pembibitan: dekat dengan sumber air, ketersediaan air yang bermutu baik dan bersih, areal harus rata, kering, berdrainase baik, relatif dekat dengan areal penanaman, jauh dari sumber hama dan penyakit. Seleksi kecambah. Tahapan-tahapan seleksi kecambah antara lain: kecambah yang abnormal, patah, busuk, dan lain-lain dipisahkan dengan yang baik. Dipilih kecambah yang normal dan sempurna diferensi akar dan kuncup. Kelompok kiriman bibit yang kurang baik harus dipisahkan dan harus dilakukan pengiriman surat keberatan atas bibit yang kurang baik tersebut kepada penyuplai dengan batas toleransi 5%. Kecambah harus segera ditanam, paling lama 2 hari setelah diterima. Ciri-ciri kecambah normal dilihat pada diferensinya, yaitu pucuk, plumula, dan akar radikula. Plumula bentuknya meruncing, berwarna putih, sedangkan radikula bentuknya agak tumpul. Panjangnya lebih kurang 8-25 mm, berwarna gading dengan posisi saling bertolak belakang. Apabila plumula kembar, plumula yang lebih lemah harus dibuang, kemudian kecambah ditanam seperti biasa. Kecambah yang harus dibuang dengan kondisi sebagai berikut: kecambah abnormal, radikula atau plumula busuk atau rusak, radikula dan plumula searah, terdapat jamur.
Selanjutnya, seleksi benih dengan perendaman menggunakan larutan fungisida. Benih direndam dalam larutan fungisida lebih kurang selama 15 menit atau minimal 5 menit agar bakteri atau jamur yang menempel dalam benih mati. Cara penanamannya yaitu buat lubang tepat di tengah baby bag sedalam 2–2,5 cm dengan menggunakan jari. Letakkan kecambah dengan posisi bagian akar di sebelah bawah dan pucuk menghadap ke atas. Lalu timbun kembali dengan tanah setebal 1–1,5 cm dan tidak boleh dipadatkan. Kecambah yang belum jelas perbedaan bakal akar dan daunnya dapat ditunda penanamannya, sedangkan yang terlalu panjang akarnya dapat dipertahankan sampai 5 cm dari pangkalnya, selebihnya harus dipotong. Lalu taburkan furadan atau insektisida pada bibit yang telah ditanam.